bagi kehidupan anak. Di mana masa tersebut adalah masa terbukanya jiwa anak, sehingga segala pengalaman yang diterima oleh anak pada usia di bawah 7 tahun akan menjadi dasar jiwa yang menetap. Sehingga pentingnya pendidikan pada masa peka bertujuan untuk menambah isi jiwa, bukan untuk merubah dasar jiwa. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menerapkan konsep yaitu holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga. Melalui proses pembelajaran yang berpusat pada murid dilaksanakan dalam suasana yang penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Ki Hajar Dewantara juga mendirikan Taman Indria atau yang bisa disebut dengan Taman Kanak-Kanak yang berada di Yogyakarta sebagai langkah awal dalam perjuangan menciptakan bangsa yang merdeka setelah berkecimpungan lamanya. Melalui dunia jurnalistik, saat ini Taman Indria sudah menyebar hampir di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta. Ki Hajar Dewantara tidak hanya mendirikan Taman Indria, beliau juga mendirikan beberapa jenjang seperti Taman Muda atau sekolah dasar. Yang kedua ada Taman Dewasa atau bisa disebut dengan sekolah menengah pertama. Yang ketiga yaitu ada Taman Madya atau bisa disebut dengan sekolah menengah awal. Seluruh jenjang ini masuk ke dalam sekolah yang disebut keguruan taman siswa. Pendidikan anak usia dini adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD, merupakan satu-satunya pendidikan yang menyelenggarakan upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir hingga dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan perkembangan jasmani dan rohani anak. Ki Hajar Dewantara juga menerapkan 3 konsep pembelajaran, yaitu yang pertama ada Ingarasa Sum Tulada, yang berarti di depan memberikan contoh. Yang kedua ada Ingmadya Mangun Karsa, yang berarti di tengah membangun motivasi. Yang ketiga yaitu ada Tut Wuri Handayani, yang sering kita dengar mungkin, yaitu yang berarti di belakang memberikan dorongan semangat. Hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang meluaskan pandangan terhadap pendidik merupakan upaya memerdekakan manusia. Proses pendidikan anak usia dini menurut Ki Hajar Dewantara dipengaruhi dari pemikiran yang verbal yang memberikan kebebasan pada anak yang diatur secara tertib, dan pemikiran yang Montessori yang membebaskan anak-anak seakan secara terbebaskan. Maka Ki Hajar Dewantara merumuskan sebuah semboyan Tun Wuri Handayani, yakni memberi kebebasan yang luas, tidak hanya adanya bahaya yang mengancam anak-anak. Inilah sikap yang terkenal dalam kehidupan berbudaya bangsa kita sebagai sistem AMON. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara kepada anak-anak usia dini dilakukan dengan pendekatan budaya yang ada di lingkungannya untuk anak-anak usia dini. Menurutnya, untuk menyempurnakan perkembangan budi pekerti anak-anak, jangan dilupakan dasar Bhinneka Tunggal Ika, yaitu mementingkan segala unsur kebudayaan yang baik-baik di masing-masing daerah. Kanak-kanak sendiri dengan maksud pada tingkah-tingkah yang lebih tinggi. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa mendidik anak kecil atau belum memberikan pengetahuan akan tetapi baru berusaha akan menyempurnakan rasa pikiran. Adapun segala tenaga atau tingkah laku itu sebenarnya besar pengaruhnya bagi kehidupan batin. Juga hidup batin itu berpengaruh sebagai besar atas tingkah laku lahir. Jalannya perantara didirikan lahir ke dalam batin, yaitu panca indera. Maka dari itu lahirlah atau latihan panca indera merupakan pekerjaan lahir untuk mendidikan batin, pikiran, rasa, kemauan atau nafsu. Pemikiran tersebut dilantari oleh pemikiran verbal dan
Bimbel memberikan pembelajaran panca indera, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak, kegembiraan anak, sehingga pembelajaran panca indera diwujudkan menjadi barang-barang yang menyenangkan untuk anak kita. Sedangkan Montessori mementingkan pembelajaran panca indera yang memberikan kemerdekaan yang luas tetapi tidak mementingkan permainan. Ki Hajar Dewantara menggabungkan keduanya. Menurutnya, pembelajaran panca indera dalam permainan anak tidak dapat terpisahkan. Segala tingkah laku dan segala keadaan kehidupan anak-anak yang sudah diisi oleh Sang Among atau Sang Maha Kuasa atau Tuhan dengan segala alat yang bersifat mendidik anak-anak kita. Pendidik kepala anak yang bersumber pada kebudayaan lingkungan anak, di mana nilai budaya, nilai budi pekerti, nilai seni, dan nilai kecerdasan, keterampilan, dan agama yang menjadi kekuatan dari diri anak untuk tumbuh kembang melalui panca indera. Kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan sehari-hari yang mengelilingi kehidupan anak seperti menyiram, menyanyi, dan permainan serta mendongeng. Zaman Ki Hajar Dewantara pada tahun 1977, Ki Hajar Dewantara membentuk sistem pendidikan yang bersumber pada kebudayaan sendiri yang mempercayai atas kekuasaan sendiri untuk tumbuh. Definisi dari pengajaran yang paling tepat menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara pada tahun 2009, pendidik of vending dan pengajaran on the wages merupakan usaha persiapan persediaan segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, yang artinya yang seluas-luasnya. Baik dari pembahasan yang sudah saya sampaikan mengenai proses pendidikan anak usia dini menurut para ahli yaitu Ki Hajar Dewantara, hal ini dilakukan untuk membantu anak usia dini dan anak didik kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan guru juga memberikan kebebasan bagi anak, seperti memberikan kesempatan untuk anak-anak berbicara dan mengungkapkan perasaan serta ide anak-anak untuk kemerdekaan anak-anak. Baik teman-teman semua, terima kasih telah mendengarkan mengenai proses pendidikan anak usia dini menurut para ahliannya itu Ki Hajar Dewantara. Kurang lebihnya mohon maaf.